Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kuasa Yesus Kristus mengalahkan fakta dunia. Sekali lagi saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini buat kita semua. Tema kita hari ini adalah kuasa Yesus Kristus mengalahkan fakta dunia. Mari sama-sama kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-37. Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-37. Saudara perhatikan dengan baik, catat dengan baik, dan dengar dengan baik. Karena saya percaya apa yang keluar dari firman Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-37 dikatakan demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara dengar baik, saya baca sekali lagi buat saudara yang hadir pada hari ini. Dikatakan demikian dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara dengar baik, di akhir zaman iblis coba sedang menggiring hidup orang percaya, hidup dari dunia kasih karunia Tuhan, masuk ke dalam yang namanya dunia fakta. Tema kita hari ini adalah kuasa Kristus Yesus mengalahkan yang namanya dunia fakta. Saudara, iblis sangat senang sekali ketika hidup orang percaya yang sudah dibawa masuk Tuhan, masuk dalam dunia kasih karunia, untuk berpindah masuk ke dalam yang namanya dunia fakta. Apa itu dunia fakta? Dunia fakta adalah dunia di mana semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan benar adanya. Saudara setuju dengan saya? Dunia di mana kita melihat, dunia di mana kita rasakan semuanya benar. Pak, saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi kenapa anak saya jatuh dalam narkoba? Pak, saya sudah setia pergi ke gereja setiap minggu, bahkan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, tapi kenapa kelakuan istri saya semakin hari semakin menjadi-jadi? Ini namanya dunia fakta, saudara. Nah, di akhir zaman iblis coba menarik hidup orang percaya yang tadinya ada di dalam hidup dalam dunia kasih karunia. Apa itu dunia kasih karunia? Dunia janji, di mana Tuhan berjanji, di mana Tuhan berfirman akan selalu menyertai hidup orang percaya. Tapi ironisnya saudara, banyak orang percaya di akhir zaman hidup dalam dunia kasih karunia Tuhan, hidup dalam dunia janji Tuhan, digiring iblis, digiring setan untuk masuk yang namanya dunia fakta. Dunia yang kalau kita lihat bersama itu benar adanya. Saudara sudah ikut Tuhan bertahun-tahun tapi hidup masih susah, itu dunia fakta. Saudara setia melayani Tuhan tapi istri sakit, itu dunia fakta. Saudara berdoa bertahun-tahun tapi tidak, sepertinya Tuhan tidak jawab, itu dunia fakta. Nah, Alkitab yang sudah kita baca saudara, yang terambil dalam Lukas pasal pertama ayat 37 dikatakan, sebab bagi Yesus, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara dengar baik. Mungkin saudara berkata-kata dalam hati yang sedang mendengar firman Tuhan pada hari ini, itu bagi Tuhan, Pak. Bagaimana dengan bagi kami? Alkitab yang sama, Tuhan yang sama mengatakan bahwa bagi orang percaya pun tidak ada perkara yang mustahil. Saudara setuju dengan saya? Amin. Nah saudara, di akhir zaman ini iblis bukan hanya menarik manusia akhir zaman masuk ke dalam dunia fakta, tapi iblis juga coba menarik para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, orang benar, hidup dalam dunia kasih karunia Tuhan, hidup di dalam dunia janji-janji firman Tuhan, digiring masuk oleh iblis masuk dalam dunia fakta. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini terlalu banyak hidup orang percaya yang pada akhirnya kecewa dengan yang namanya Tuhan. Dan mereka berani sambil berkata, di mana engkau Tuhan? Aku sudah berseru memanggil namamu. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada pertolongan darimu. Untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk bisnis kami. Inilah yang iblis mau lakukan. Menggiring masuk hidup orang percaya, masuk dalam dunia fakta. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada kabar baiknya. Alkitab yang sudah kita baca,
kita dengar yang Tuhan sudah katakan, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara dengar baik. Yesus pencipta dunia ini. Yesus pemilik dunia ini. Bahkan dia pemilik hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita lihat bukti bahwa kuasa Kristus Yesus mengalahkan dunia fakta. Yang pertama saya ingin mengajak saudara melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasalnya yang ke-16. Kejadian pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang pertama. Bukti bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus mengalahkan fakta dunia. Bukti yang pertama adalah kuasa Tuhan Yesus Kristus mengalahkan yang namanya dunia kemandulan. Para ibu-ibu, para wanita dengar baik, adalah satu aib bagi seorang wanita yang sudah menikah namun tidak bisa memberikan keturunan bagi pasangannya. Alkitab yang catat ketika Hana mandul, Hana berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan cabut aib ini daripadaku. Ini fakta yang Hana harus alami. Orang tua dari Nabi Samuel. Coba lihat Kejadian pasal 16 ayat yang pertama. Ini fakta dunia yang diberikan kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Sarah. Saya bacakan buat saudara. Kejadian pasal 16 ayat pertama dan Kejadian pasal 18 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Catat dengan baik kata tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Saudara dengar baik. Sarah tidak beranak. Alkitab catat. Ini dunia fakta. Kejadian pasalnya yang ke-18. Kita lengkap 2 pasal. Ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berhaikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Nah, fakta yang coba iblis tawarkan, iblis beri bagi hidup Sarah di dunia fakta adalah, yang pertama saudara, Sarah usianya sudah lanjut. Dan Alkitab catat di bagian yang lain, bahwa dia sudah tua, sudah tidak bisa beranak lagi. Iblis coba kurung Sarah dengan kenyataan demi kenyataan. Tapi Alkitab yang sudah kita dengar bersama, kita baca bersama, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu harus saudara imani benar-benar dalam hidup ini. Kalau tidak saudara, saudara pasti masuk dalam dunia fakta. Saudara pasti masuk dalam namanya jebakan iblis. Saudara pasti masuk dalam yang namanya cengkraman iblis. Karena iblis datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Saudara lihat baik. Sarah sudah mati haid, Abraham sudah tua. Ini fakta yang pertama yang iblis bukakan bagi kehidupan Sarah. Kamu sudah tua, kamu tidak mungkin punya anak. Bahkan Alkitab catat Sarah mandul. Mungkin Pak Bu ada di dalam rumah tanggamu yang perasaan suamimu mandul. Perasaan istrimu mandul Pak. Perasaan anak-anakmu mandul Pak Bu. Mungkin di kantor, mungkin di mana-mana tempat engkau ngerasa, aduh ya Tuhan, sepertinya tidak ada jawaban. Mulailah saudara, Sarah mulai mengikuti apa yang dikatakan dunia. Bahwa dia sudah tua, bahwa dia tidak punya anak, bahwa dia sudah tidak punya kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Tapi kabar baiknya, dengar baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan yang hadir pada hari ini. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata begini sama Abraham, Abraham, aku memanggil engkau dari tanah Ur Kasdim untuk keluar masuk dalam tanah perjanjian. Aku akan membuat engkau menjadi bapa bagi segala bangsa. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Artinya keturunan Abraham melebihi dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Namun pada kenyataannya saudara dengar baik, Sarah tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada suaminya.
Saudara lihat, dunia kemandulan di tangan Tuhan bukanlah akhir dari segalanya. Di perjanjian baru Tuhan berfirman begini, saudara, berbahagialah engkau yang mandul, karena engkau akan memiliki segalanya. Apa buktinya? Mari kita buktikan. Kejadian pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-10. Ini bukti bahwa kuasa Tuhan, kuasa Yesus mengalahkan yang namanya dunia fakta. Kejadian 18, pasal 18 ayatnya yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, artinya mendapatkan Abraham, artinya mendapatkan Sarah, pasangan yang belum dikaruniai anak. Ketika itu usia Abraham kira-kira sudah melampaui lebih dari 70 tahun. Tapi Tuhan, saudara dengar baik, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 21, saya minta maaf, saudara. Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ini bukti bahwa kuasa Kristus mengalahkan yang namanya dunia fakta. Dunia kemandulan, fakta kemandulan, Tuhan kalahkan dengan yang namanya kuasa Kristus. Ayat pertama dikatakan demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Saudara dengar baik, saudara diperhatikan oleh Tuhan. Jerilalah saudara di dalam Tuhan, Tuhan perhatikan. Doa saudara yang sudah bertahun-tahun Tuhan perhatikan. Bahkan anak-anak saudara yang sepertinya tidak ada harapan, sepertinya sudah tidak ada pertolongan dari Tuhan, Tuhan perhatikan dari sorga. Setuju katakan amin. Kita lanjut. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Apa janjinya? Tuhan berjanji kepada Sarah dan Abraham. Betul iblis bilang kamu mandul, betul iblis bilang kamu mati haid, betul iblis bilang usiamu sudah lanjut. Tetapi kata Tuhan, tahun depan engkau akan punya anak. Saudara dengar baik. Akan menjadi percuma ketika saudara rajin pergi ke gereja, akan menjadi percuma ketika saudara rajin baca Alkitab, tetapi saudara tidak mengimani janji-janji firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan berjanji bahwa tahun depan aku akan memberikan anak. Kalau Tuhan berjanji bahwa tahun depan aku akan memulihkan rumah tanggamu. Kalau Tuhan sudah berjanji tahun depan aku akan memulihkan bisnismu. Kalau Tuhan sudah berjanji tahun depan aku akan memulihkan usahamu. Imani itu saudara. Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan itu pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Saudara, kita teruskan. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Saudara dengar baik, dunia bilang Sarah nggak punya anak. Mungkin Pak, Bu dengar baik, orang di sekelilingmu menghakimi engkau. Ya, usahanya suami saya udah pailit, Pak. Ya, istri saya kelakuannya udah bobrok, Pak. Udah mandul, Pak. Bukan mandul secara jasmani, tetapi secara rohnya mandul, Pak. Saya sudah sering doain, tapi nggak ada perkembangannya. Makin menjadi-jadi kelakuannya. Semakin saya doain kelakuannya, semakin kayak setan, Pak. Alkitab yang bilang, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu, Pak, Bu. Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu, Pak, Bu. Tuhan sanggup memulihkan pelayananmu. Selama engkau mengimani janji Tuhan. Tuhan yang akan menggenapi firman-Nya. Kuasa yang pertama, Tuhan sanggup mengalahkan dunia kemandulan. Pak, Bu, dengar baik. Kemandulan bagi Tuhan bukan segalanya, bukan akhir dari segalanya. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian adalah titik awal di mana tangan Tuhan bekerja sedahsyat-dahsyatnya, sebebas-bebasnya, seluar biasa luar biasanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya.
Nah saudara, saya mau bersaksi. Saya mau bersaksi begini saudara. Saya menikah 5 Desember tahun 2015. Tahun yang lalu, bulan Desember. Saya dihantui dengan yang namanya fakta-fakta otentik yang ada. Yang pertama saudara, saya memiliki seorang istri yang menstruasinya itu nggak jelas kapan datangnya. Kadang 4 bulan sekali, kadang 5 bulan sekali, kadang 9 bulan sekali, kadang pun tak datang-datang. Lalu ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, istri yang saya kasih, yang saya nikahi 5 Desember tahun 2015, dia senang sekali piara binatang. Dia sedang piara anjing saudara. Nah ketika dia piara anjing, menurut medis, menurut ilmu medis, bahwa bulu anjing dan bulu kucing itu sangat membuat wanita sulit untuk memiliki keturunan. Sepertinya seperti begitu saudara. Saya hanya mendengar perkataan medis yang saya dengar di luaran sana. Nah fakta yang ketiga, kami punya orang tua itu bilang sama istri saya dan bilang sama saya, kayaknya sepertinya istrimu susah hamil deh. Kenapa mereka bisa bilang susah hamil? Karena faktanya memang benar. Satu, menstruasinya berantakan. Yang kedua, istri saya senang melihara binatang. Cium-cium binatang, cium-cium anjing gitu. Nah inilah yang menyebabkan pemicu pada akhirnya istri saya quote and quote akan susah memiliki keturunan. Tapi belum divonis mandul saudara. Tapi saya ingin menyaksikan, mungkin ada saudara yang bertanya-tanya, ada yang berkata dalam hatinya, ya itu kan Alkitab, ya itu kan Sarah yang mandul, Tuhan buka kandungannya menjadi punya anak. Saya mau saksikan, oke itu Sarah. Tapi di dunia kekinian, di dunia hari ini yang Bapak Ibu Saudara dan saya hidupi, mujizat yang sama, firman Tuhan yang sama, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu pun juga saya alami saudara. Istri saya menstruasinya berantakan. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua, dia suka melihara binatang. Fakta yang ketiga, orang tua kami quote and quote bilang sulit punya anak. Dan ketika kami cek ke dokter, fakta yang keempat, dokter bilang begini saudara, Pak, istri Bapak kayaknya sulit dia punya anak. Ada 4 fakta yang saya harus hadapi. Saudara, betul saya hamba Tuhan, tapi saya manusia biasa. Setuju? Saya hamba Tuhan, tapi saya manusia biasa. Saya punya perasaan kalau dicubit juga sakit. Apalagi dokter secara medis bilang, istri Bapak susah punya anak. Wow. Saudara dengar baik, buat sebagian etnis di bangsa ini, kalau sampai ada istri yang gak bisa kasih keturunan bagi suaminya, hukumnya wajib dicerain saudara. Hukumnya apa? Wajib diceraikan. Kalaupun tidak diceraikan, si suami pasti boleh selingkuh sama wanita lain. Hanya untuk memiliki keturunan. Setuju dengan saya? Di etnis bagian tertentu di bangsa ini ada saudara. Hukumnya diceraikan. Kalau yang kedua nggak diceraikan, tapi dia diizinkan oleh mama papanya untuk selingkuh agar pada akhirnya dapat memiliki keturunan. Di etnis tertentu saudara. Nah, satu kali setelah saya mendapatkan fakta-fakta ini, kami honeymoon ke Bali saudara, untuk menikmati hidup ini bersama istri. Nah saudara, waktu kita di Bali, kita honeymoon, saat malam, saya ini orangnya seneng bangun mesbah, baik pribadi maupun dengan istri kepada Tuhan. Hari-hari saya kalau sesibuk apapun hidup saya selalu bangun mesbah. Walaupun mata saya capek gitu ya, saya usahain bisa nyembah Tuhan. Satu lagu kah atau mungkin refnya saja kah. Nah, ketika satu kali saya di kamar hotel saudara, ketika saya lagi menyembah Tuhan, istri saya sedang lagi dandan rapi-rapi. Waktu itu sekitar jam 7 malam atau setengah 8 di hotel di Bali. Waktu kami honeymoon di Bali, saya sembah Tuhan, saya nyanyi pujian ini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku,
Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Pas ketika saya naikkan pujian ini, saudara, Tuhan yang sering aku sembah setiap hari, Tuhan yang sering aku percaya selama kurang lebih 13-14 tahun selama aku melayani Tuhan. Dia ingatkan firman-Nya. Mario Verona, lihatlah firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Lihat dengan baik, catat dengan baik. Kejadian pasal pertama ayatnya yang ke-27. Lalu Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-18. Dan kembali lagi Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-28. Lihat dengan baik. Waktu itu saya lagi nyembah, saudara. Tuhan berkata-kata dalam hati saya, lihat firman Tuhan. Lalu saya hentikan penyembahan saya hapus air mata saya, karena saya orang yang salah satu mungkin di antara semua orang percaya saya yang paling cengeng ketika saya berhadapan dengan hadirat Tuhan. Saya selalu meneteskan air mata, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita, amin. Dan saya buka firman Tuhan ini, saudara. Kejadian pasal pertama ayat 27 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan kembali Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, iman saya dibangkitkan oleh Tuhan. Waktu saya di Bali, waktu saya menghadapi dunia fakta, betul saya hamba Tuhan, betul saya diurapi Tuhan, betul saya dikasih kuasa oleh Tuhan. Tapi saudara, saya manusia biasa yang masih memiliki perasaan. Tapi ketika saya di Bali, ketika saya menghormati Tuhan, ketika saya bangun mesbah dengan Tuhan, ketika saya menghormati janjinya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sendiri yang berfirman dalam hati saya bahwa manusia tidak baik seorang diri saja, saudara. Artinya, saudara, apa? Ini sebuah pengharapan juga bagi yang jomblo-jomblo. Ketika Adam diciptakan Tuhan di dunia ini, Tuhan ajar saya di Bali. Adam melihat kambing berpasang-pasangan, Adam melihat monyet berpasang-pasangan, Adam melihat gajah berpasang-pasangan, Adam melihat kuda dan singa berpasang-pasangan. Tidak ada satupun yang cocok bagi Adam. Betul, saudara? Mungkin ini tafsiran saya saja. Mungkin ketika Adam ada di satu sungai, dia melihat wajahnya sendiri. Kok saya sendiri ya Tuhan? Makanya Tuhan membuat Adam tertidur. Allah yang berfirman, tidak baik manusia seorang diri saja. Adam dibuat Tuhan tertidur. Dari tulang rusuk Adam, Tuhan ambil, Tuhan jadikan wanita atau penolong yang lain. Diambilnya dari tulang rusuk Adam, saudara. Ketika itu Adam sedang tertidur. Dan dibawanya lah Sarai, dibawanya lah Hawa maksud saya, kepada Adam untuk menjadi pasangan, untuk menjadi penolong yang lain, buat Adam menguasai dunia ini, saudara. Iman saya dibangunkan Tuhan, iman saya dibangkitkan Tuhan, bahwa tidak baik manusia seorang diri saja. Dan bukan stop sampai di situ, saudara. Ketika Hawa dibawa Tuhan untuk bertemu dengan Adam, Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Tuhan berfirman begini, Kejadian 1 ayat 28, saya bacakan sekali lagi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Di sini iman saya langsung bangkit. Saya bilang sama istri saya, sayang sini. Tuhan sendiri yang kasih firman Tuhan ini di Bali. Saya doakan, ini apa sih namanya kalau wanita itu? Rahim. Saya bilang, dengar baik. Tuhan yang sudah berkata-kata lewat firman-Nya bahwa tidak baik seorang manusia hidup seorang diri saja. Dengar sayang, aku tidak baik hidup seorang diri saja.
Makanya Tuhan kasih kamu menjadi penolong dalam hidupku. Dan ketika kita sudah diberkati, Tuhan berfirman kembali, beranak cuculah, berarti ada potensi hidup orang benar memiliki keturunan ilahi. Amin saudara. Saya berdoa, saya imani firman Tuhan ini. Dan saya imani firman Tuhan yang dikatakan sebab bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Selesai kita berdoa saudara, kita pulang ke Jakarta. Kita pulang ke Jakarta, saya kembali melayani dengan aktivitas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya. 1 minggu setelah kami honeymoon, apa yang dikatakan firman Tuhan harus digenapi. Karena Tuhan bilang begini saudara, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya semuanya boleh berlalu, semuanya boleh hilang, semuanya boleh rusak, hancur-hancuran. Tapi firman Tuhan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus digenapi oleh hidup orang percaya. Amen. Satu kali istri saya telepon saya bilang begini, husband. Saya bilang, yes wife. Kenapa, ada apa? Tahukah sayang, 1 minggu setelah dari kita berdoa, yang menurut orang saya sulit punya anak, yang menurut orang saya sulit untuk hamil, yang menurut orang tua kita saya sulit punya anak. Alkitab katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Istri saya mengabari saya bahwa hari ini saya positif hamil. Amin saudara. Dunia boleh bilang kamu sulit punya anak, kamu sulit berhasil, kamu sulit untuk maju, kamu sulit untuk berkembang, kamu sulit dan sulit. Ingat saudara, iblis selalu datang untuk mencuri imanmu, membunuh apa yang ada pada hidupmu, dan membinasakan seluruhnya. Dan bukan sampai di situ saja saudara. Mungkin ada di antara saudara bilang begini, ya itu kan iman pendeta. Tadi saya udah bilang, saya punya perasaan, saya manusia biasa. Saya tutup dengan kesaksian ini saudara. 1 minggu setelah kejadian istri saya hamil, saya melayani bersama dengan rekan saya, namanya Pastor Garen. Kami melayani dalam pelayanan kesembuhan dan mukjizat ilahi. Setelah kami melayani 1 minggu, saya mendengarkan kabar istri saya hamil saudara. Setelah kami melayani ibadah hari Minggu di Tamrin Residence, ada seorang jemaat Tuhan yang ikut pada saat itu, hadir dalam ibadah itu. Dan setelah ibadah selesai, dia ingin menghampiri kami, salah satu tim kami berkata, saya mau didoain dong. Sama Pastor Garen boleh, sama Pastor Mario juga boleh. Oke. Nah perempuan ini diajak oleh teman saya untuk ketemu sama saya. Dia bilang begini, Pastor, saya punya pengalaman, bukan punya pengalaman, saya punya masalah. Saya tanya masalahnya apa? Saya sudah menikah berapa lama? Ya belum lama-lama amat sih Pastor, tapi yang membuat hati saya hancur, yang membuat hati saya sedih, dokter vonis saya. Vonisnya apa? Dokter vonis saya katanya saya mandul, Pastor. Langsung saya tidak terima saudara. Batin saya berteriak, oh iya, hebat banget dokter itu bisa memvonis kamu langsung mandul. Saudara, saya mau tanya sama saudara, dokter itu dipakai Tuhan nggak? Hah? Dokter itu dipakai Tuhan saudara. Tapi Tuhan tidak kasih kuasa untuk dokter bilang kamu mandul. Setuju saudara? Dokter itu dipakai Tuhan, tapi dokter tidak dikasih kuasa oleh Tuhan untuk memvonis seseorang, usia kamu tinggal 5 bulan lagi, usia kamu tinggal 1 tahun lagi, kamu mandul, kamu sulit punya anak. Dokter nggak dikasih kuasa itu saudara. Dokter cuma dikasih hikmat, kepintaran, kira-kira hasil ronsen, kira-kira hasil medis. Seperti itu saudara. Saya bilang, oh ya, iya saya mandul. Firman yang sama Tuhan kasih ke saya saudara. Saya digerakkan oleh Roh Kudus.
kasih ke perempuan itu. Saudara dengar baik, 3 minggu dari kejadian itu setelah saya berdoa istri dan suaminya, dokter sudah vonis mandul. 3 minggu kita ketemu di salah satu mall di Grand Indonesia. Kita ketemu waktu itu, ada nonton bareng gereja. Dia bilang begini, "Pastor," dia dadain saya dari jauh. "Yes," saya bilang, "ada apa?" Sambil berkaca-kaca, "Pastor, saya divonis Tuhan mandul. Tapi ketika saya baca firman Tuhan, sebab bagi Allah dan orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Saya imani firman Tuhan yang Tuhan kasih lewat Pastor, Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Kandungan saya terbuka. Dan hari ini saya positif hamil." Amin, saudara. Bukan Sarah saja menikmati kehamilan dari Tuhan. Bukan saya saja sebagai hamba Tuhan menikmati. Tapi jemaat Tuhan mengalami janji Tuhan. Saudara, saya melayani 4 atau kurang lebih 4 atau 5 orang-orang yang mandul. Wanita-wanita yang mandul. Tapi tahukah saudara, oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan aku di tanganku, oleh kuasa Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, ke-4 atau ke-5 wanita ini, saya sudah lupa saudara, 4-4-nya atau 5-5-nya saat ini sudah memiliki keturunan. Dokter vonis mereka mandul, tapi di tangan Tuhan, Tuhan buka mandul itu menjadi memiliki keturunan. Tapi di tangan Tuhan, Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Di tangan Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di tangan Tuhan, yang hancur dapat diperbaiki oleh Tuhan. Saudara setuju dengan saya? Sekecil apapun imanmu kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan buat mujizat atas imanmu yang kecil itu. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Kuasa Kristus mengalahkan dunia kemandulan. Kuasa Kristus mengalahkan kematian. Kuasa Kristus mengalahkan segalanya. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan lihat apa yang ada di mata kepala saudara, tapi lihatlah janji Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan begini saudara. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan pada hari ini lewat hamba-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, bahwa setiap jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan, kalau engkau memiliki pergumulan, engkau memiliki permasalahan hidup, kalau suamimu merasa, wah suami saya mandul pak, perasaannya, anak-anak saya mandul, perasaannya, bisnis saya sepertinya sudah mandul, tidak ada keuntungan ekonomi, sangat sulit, engkau boleh meletakkan tangan kananmu di dada. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan, kecuali orang itu sendiri tidak mau diampuni oleh dosanya oleh Tuhan. Mari saudara hanya letakkan tangan kananmu di dada dan percayalah, bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan izinkan saya sebagai hamba Tuhan berdoa bagi setiap saudara, berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Tuhan, hamba berdoa pada hari ini buat setiap hamba-hamba Tuhan yang meletakkan tangan kanannya di dada. Mungkin ada para hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan acara ini di rumah atau di mana-mana tempat, atau bahkan yang hadir di gerejamu di tempat ini. Mereka sedang mengalami kemandulan secara jasmani. Mereka merindukan yang namanya keturunan ilahi. Bahkan mereka merindukan perubahan atas suaminya, atas rumah tangganya, atas istrinya, atas anak-anaknya, atas setiap mereka yang keterikatan dengan narkoba, seks bebas, pornografi dan lain sebagainya. Tuhan, lepaskanlah mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan, bebaskan mereka dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Lawat mereka satu persatu, Tuhan. Jamah mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah-Mu di hari ini. Silakan saudara turunkan tangan. Percaya dan imani bahwa apa yang sudah kita doakan bersama akan terjadi atas hidup kita. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini hamba boleh melayani kebenaran firman Tuhan. Boleh melayani setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Lawatlah mereka satu persatu ya Allah. Jamah mereka, jumpai mereka, bebaskan mereka. Karena kami percaya iman kami kepada Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan.
Hamba berhenti berbicara, biarlah Allah Roh Kudus terus berkarya bekerja atas hati setiap hamba-hambamu yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur, berterima kasih dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, inilah hati kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.